Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Pratama dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Saya menjalani seleksi di kampus Magang Merdeka di Tera Al Kampus Merdeka Internship Selection. Nah, ini saya memilih bisnis track digital marketing. Ini nama saya dan kampus saya. Dalam membuat konsep marketing, Kampaik Anda harus siap untuk bekerja sama dengan tim lain. Jadi Kampaik ini bukan semata-mata proyek tim marketing semata, tapi bekerja sama antar divisi di seluruh lini bisnis Anda. Kenapa konsep saya ini untuk mengajak anak-anak muda di Indonesia? Alasan saya karena di sosial media marketing ini konsep saya pemilik produk bisa memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan calon konsumennya sehingga konsumen akan merasa terlibat dan hubungan yang baik ini bisa meningkatkan angka penjualan. Biasanya pemilik produk dapat pula meminta pendapat atau sesekali melakukan giveaway agar interaksi semakin meningkat. Dan ini target audiensnya adalah kelompok konsumen tertentu yang paling potensial dan menginginkan produk atau jasa Anda. Maka target market atau targeting audience ini harus melihat kampanye iklan Anda. Ini seperti contohnya. Melihat contoh target audiens yang pertama, perusahaan software akuntansi atau SaaS. Demokrasi target konsumen adalah laki-laki 65% dan perempuan 35%, berada dalam rentang usia antara 35 sampai 49 tahun. Perusahaan software akuntansi menyasar targeting audiens yang memiliki jabatan tinggi di kantornya untuk membeli atau berlangganan software akuntansi, misalnya manajer IT, chief financial officer, akuntan senior, dan pembisnis umumnya. Yang kedua ada Key Performance Indicator, adalah alat untuk mengukur seberapa efektifkah kinerja sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Pada bidang marketing, contoh penerapan KPI antara lain berapa persen nilai pertumbuhan penjualan bila dibandingkan dengan tahun lalu, bagaimana skor kepuasan pelanggan yang diukur dengan angka berapa rata-rata jumlah penjualan per distributor atau berapa nilai market share perusahaan setiap bulannya. Strength, kami dapat merespon dengan cepat setiap permintaan pelanggan tanpa harus melalui birokrasi yang panjang. Kami memiliki biaya overhead yang rendah sehingga dapat memberikan tawaran yang paling baik pelanggan. Kami sangat memperhatikan setiap permintaan kebutuhan pelanggan. Kami sangat fleksibel dalam menangani setiap kasus dan permintaan pelanggan. Kami memiliki reputasi yang baik pada market yang ditekuni. Yang selanjutnya ada weakness. Staf kami memiliki kemampuan yang rendah di bidang-bidang tertentu. Perusahaan kami memiliki keterbatasan dalam permodalan. Ini tentang end-to-end, bisa diartikan mengoptimalkan seluruh kinerja dan langkah-langkah yang efisien di setiap proses, sehingga mampu menghilangkan hambatan prosedural secara komprehensif, sehingga jumlah waste atau pemborosan dapat dihilangkan.
Cara terbaik untuk mendorong proses end-to-end adalah menitik beratkan fokus kepada pelanggan dan menghubungkan semua orang yang untuk mewujudkan realitas pengalaman pelanggan yang baik. Untuk menciptakan hal ini berarti organisasi akan membawa semua anggota bersama-sama untuk memahami bagaimana mengetahui, memenuhi, dan melewati harapan pelanggan. Yang ketiga ini ada strategi pemasaran yang dimulai dari pembuatan tujuan yang jelas untuk menghasilkan kampanye yang sukses dan menghasilkan lebih banyak penjualan serta mendapatkan. Kamu perlu tahu apa yang ingin kamu capai hal tersebut. Namun umumnya tujuan kamu melalui email marketing melalui beberapa hal. Yang pertama, menyambut pelanggan baru. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan pelanggan. Yang ketiga, menjaga hubungan dengan pelanggan lama. Yang keempat, kembali melibatkan pelanggan nonaktif. Yang kelima, mengetahui segmentasi pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Kalau kurang tepat dan ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.